Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuliquli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin. Sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ilal khairi ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa zawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبي وآله أما بعد. Yang sama-sama
kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Sahibul Bait Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Ustaz Septian Az-Zahri dan juga segenap anak-anak jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, yang semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menambah pundi-pundi pahala dalam catatan amal kebaikan kita, dan semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis ini sehingga kita bisa duduk hadir istiqamah, yang semoga istiqamahnya kita senantiasa terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita, sehingga Allah golongkan kita menjadi para penuntut ilmu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasida ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah sampai kepada Al-Qismu Tsani Al-Qaul fi Istinabil Ma'asi, berbicara bagian kedua tentang menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, sampai kepada fa innashiba yughassil qalba wa yufsidud dhihna wa yubtilul hifza wa yuskilul a'dha 'anil ibadati wal ilmi wa yugawwi syahawati wa yansuru junudash syaitani. Masih terkait makan, karena penjagaan perut, karena perut ini atau makanan yang masuk ke dalam tubuh ini ibaratnya kalau dalam kendaraan kayak bensin. Kalau bensinnya bersih, mesin juga rapi. Bensinnya mahal, mesinnya juga akan bagus berkendaranya. Tapi kalau yang masuk adalah bensin yang kotor, atau bukan bensin yang isi, tapi air atau selain daripada bensin, maka kendaraannya akan rusak. Ini juga perutnya seseorang harus diisi dengan sesuai apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu diisi dengan makanan yang halal. Selain itu diisi juga jangan berlebihan. Udah halal belum cukup, tidak cukup hanya halal aja, tapi juga diisi sesuai takarannya, tidak terlalu penuh. Bukan halal mentang-mentang halal diisi seenaknya sampai kenyang, sampai kemelekeran kalau kata orang Betawi. Udah nggak muat, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saking kenyangnya, tinggal nunggu keluar lagi dari mulut tuh kalau masih diisi. Bukan begitu. Halal harus, tapi ada aturan selanjutnya, yaitu jangan sampai kenyang.
Jangan sampai kenyang. Seandainya terpaksa kenyang, minimal disisain sepertiganya untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernafas. Jadi dibagi 3 perutnya. Seandainya harus kenyang, dibagi 3 maksimal dah. Itu udah maksimal. Lebih dari itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, mendatangkan bahaya baik dari psikis ataupun medis, baik dari keburukan yang menyerang terhadap jasmaninya atau rohaninya. Kata Imam Ghazali, kita ini jangan sampai terlalu kenyang, jaga walaupun itu makanan halal. Kata Imam Ghazali, jaga jangan sampai kenyang. Nah, sekarang Imam Ghazali kasih alasannya. Kenapa nggak boleh kenyang walaupun dari makanan yang halal? Ini yang halal aja jangan sampai kenyang, apalagi yang haram. Waliyatubillah sama na'udzubillah. Kenapa? Fa inna shiba'a, karena kenyang yang terus menerus, selalu kenyang perutnya, pagi, siang, sore, malam kagak ada lapar-lapar, ya kenyang terus, penuh terus perutnya. Begitu. Yughassil qalba, dapat mengeraskan hati. Dapat mengeraskan hati. Hatinya jadi keras. Hati kalau keras ini bahaya. Kata Imam Ibn Arsalan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan hati yang paling jauh dari rahmat Allah, hati yang paling jauh dari pandangan Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras. Nah, kalau udah jauh dari rahmat Allah, jauh dari pandangan Allah, otomatis bakal jauh dari segala kebaikan, jauh dari keberuntungan, jauh dari majlis ilmu karena di situ ada kebaikan, jauh dari sholat berjamaah karena di situ ada kebaikan, jauh dari teman-teman yang baik karena teman yang baik adalah kebaikan. Begitu dan seterusnya. Nah, kalau di hatinya keras bakal jauh. Entah bagaimana menjauhnya, bisa jadi karena nggak nyaman, nggak asik, nggak tenang kalau kumpul dengan orang baik, nggak tenang. Duduk di masjid nggak tenang, duduk di musola nggak nyaman, duduk di majelis ta'lim gerah, macam-macam deh. Apa namanya sebabnya sehingga dia jauh dari kebaikan. Mau berangkat pengajian gerimis, hujan, ya sehingga nggak jadi. Mau jalan bensinnya nggak ada, kan begitu, ya nggak? Itu boleh jadi bukan emang nggak punya duit, enggak. Boleh jadi emang lagi jauh kebaikan, begitu. Kan nggak? Kenapa nggak punya bensin? Karena nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Karena tadi sebelumnya nggak dicari duitnya. Kenapa nggak dicari? Itu kan ada sebabnya semua. Ada sebabnya. Semuanya ada sebabnya. Begitu. Ya Bang Ade, betul. Kan begitu. Jadi ini bahayanya hati keras. Ini bahaya nih. Banyak yang menyebabkan hati keras itu banyak. Ya antaranya banyak kenyangnya,
Terus diantaranya lagi apa? Al-gohgohatu, ketawa terbahak-bahak, sering ngakak. Ketawa boleh, tapi jangan sering-sering dan jangan terbahak-bahak kayak raja-raja zaman dulu tuh. Kalau ketawa jangan seperti itu. Nah, itu dapat mengeraskan hati. Makan terlalu kenyang, terus tertawa terbahak-bahak juga dapat mengeraskan hati. Terus lagi melihat hal-hal yang haram, begitu, ini dapat mengeraskan hati. Nah, ini bahaya. Atau kalau udah keras hatinya, lama-lama bisa jadi mati. Nah, kalau udah mati repot. Ini keras aja, hati keras itu sulit terima nasihat. Dinasehatin sulit, bakalan mental kembali, bakal balik lagi. Kayak main pedal. Dikasih bola, nggak dipukul, mental sendiri itu bola balik lagi. Nah, karena di belakangnya ada kaca. Begitu, mental terus dikasih nasihat, mental. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, mending amat masuk. Kadang-kadang malah nggak masuk kuping, nggak mau didengerin. Konsentrasinya dipaksa untuk nggak dengerin tuh. Kadang-kadang kalau orang yang hatinya keras tuh dinasihatin begitu. Konsentrasinya dibuyarkan biar nggak denger apa yang dinasihatin. Begitu dinasihatin orang tuanya, dinasihatin ibunya, dinasihatin abangnya atau kakeknya atau neneknya. Kadang-kadang kan suka pura-pura budak atau apa segala macam. Nah, itu boleh jadi disebabkan hatinya keras. Nah, ini bahaya kalau udah hati keras, apalagi hatinya mati. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kalau udah hatinya mati, udah dicap hatinya sama Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Udah dicap, distempel tuh hatinya, sama aja, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada perbedaan, baik dinasehati atau diperingatkan, baik dikasih kabar gembira atau diancam, semuanya sama aja, tetap begitu-begitu aja, kagak ada perubahannya. Terus kenyang lagi bikin apa? Wa yufsidud dhihna. Ini terlalu kenyang, sering kenyang ini bikin dongo. Tahu dongo? Bikin hilang kecerdasan. Terlalu banyak dan sering kenyang menghilangkan kecerdasan, bikin sulit untuk berpikir, fokus, menghafal, begitu. Wa yubtilul hifza, bikin hilang hafalan, atau bisa juga bikin hilang konsentrasi. Bikin hilang konsentrasi sehingga banyak melongok nih, banyak nggak sadarnya gitu. Wa yuzkirul a'dha 'anil ibadah wal ilmi, bikin berat anggota badan untuk ibadah, untuk ngaji. Berat, mau diajak berjamaah sholat berat banget, diajak majelis ilmu apa lagi tambah berat, diajak ziarah ngilang, diajak baca Quran
ngantuk. Diajak sholat subuh ngomongnya doang gitu. Ya begitu jadinya. Berat badan kenapa? Terlalu kenyang. Karena orang kalau terlalu kenyang itu biasanya orang kalau habis makan banyak minumnya. Kalau udah banyak minumnya pasti datang yang namanya ngantuk. Kalau udah datang ngantuk banyak tidurnya, sehingga badannya jadi gemuk. Begitu, nah badannya gemuk itu yang menyebabkan hatinya keras. Nah kalau udah hatinya keras bakal gampang ngerjain dosa. Begitu. Nah ini salah satunya juga yang bikin keras hati adalah banyak tidur. Kayak Ashabul Kahfi itu tidurnya. Ashabul Kahfi mending amat itu. Namanya keramat kalau Ashabul Kahfi. Nah kita Ashabul Kahfi bukan tidurnya kayak Ashabul Kahfi. Itu bikin keras hati. Jadi sulit terima kebaikan. Sulit terima kebaikan. Badan berat, mau ngapa-ngapain berat habis makan. Begitu, nggak usah dengar nasihat Imam Ghazali ini, kita sendiri rasain kalau habis makan tuh hawanya ngantuk, nguap, udah belasan kali. Begitu, ngantuk, maunya sonjoran, tidur, kena kipas angin dah. Wa yugawi syahwat, orang kenyang itu lebih berpotensi syahwatnya kuat. Artinya syahwat untuk melanggar perintah Allah. Mau itu nggak sholat, mau itu nggak ngaji, mau itu nggak puasa, mau itu ingin berjudi. Yang dia mau tuh yang jelek-jelek doang. Yang bagus-bagus nggak mau. Ini syahwat. Yang jelek-jelek pengennya cuman yang jelek-jelek doang. Selonjoran, tiduran, nonton film, nonton TikTok dan sebagainya dah. Wa yasuru junudallah, itu kenyang junudus syaitan, itu kenyang bikin pertolongan atau membantu memudahkan tugas tentara setan. Kalau udah kenyang, setan lebih gampang buat gangguinnya, buat godainnya, lebih mudah. Nah, di antara tentara setan yang setan jadikan untuk menyesatkan Bani Adam, cuma ingat nih, Bani Adam jangan mentang-mentang dibilang Bani Adam kagak tahu nama kakeknya langsung bin Adam. Ya nggak begitu. Ya mentang-mentang Bani Adam gitu semuanya, wah bapak saya nggak tahu namanya siapa. Ya udah saya bin Adam. Jangan salah juga. Kalau emang nggak tahu saya bin Fulan, selesai, nggak panjang lebar, begitu. Apa aja itu tentaranya setan? Di antaranya adalah az-zulum, kezaliman, baik zalim pada diri sendiri ataupun zalim pada orang lain. Kalau zalim sama orang lain masuk akal. Kalau zalim sama diri sendiri bagaimana caranya? Emang ada orang zalim sama diri sendiri? Banyak. Gimana contohnya? Contohnya dia menyia-nyiakan waktu. Waktunya sholat dia nggak sholat.
berarti dia zalim sama dirinya. Waktunya ngaji dia nggak ngaji, zalim sama dirinya. Waktunya hadir pengajian dia kekepan sama bininya misalnya, zalim sama dirinya, kan begitu. Misalnya ini mah contoh doang. Ya Bang Ade. Bang Haji Excel. Ini zalim. Tentaranya syaitan yang pertama zalim. Ada 10 tentaranya nih, banyak. Yang kedua khianat. Khianat dalam amanah. Tentunya amanah megang duit orang, amanah pegang jabatan. Itu Nabi udah bilang tuh, idza wusidatil amr ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau pimpinan dipilih tidak sesuai kapasitasnya, tidak sesuai kemampuannya, keilmuannya, tungguin dah, bentar lagi berarti udah mau kiamat. Ini amanah. Ini amanah pertama, salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah dicabut amanah. Sekarang udah sulit cari orang amanah. Cari orang-orang yang benar-benar amanah itu sulit. Dititipin duit aman begitu, susah banget nyarinya, sulit. Nggak yang tua, nggak ada yang haji, nggak ada yang kiai, nggak yang ulama, nggak yang ustadz, nggak yang muallim, ajangan, semuanya tidak menjamin mereka itu adalah amanah. Nggak menjamin. Ada juga yang kiai tukang korupsi, ada korupsi bukan cuma pejabat doang. Nah, cuman yang berpotensi besar dan banyak terjadi emang pejabat, mulai dari jabatan terendah sampai tertinggi, itu udah potensinya besar. Begitu. Kalau dari kalangan ulamanya segelintir aja, ada beberapa begitu, karena ulama ini adalah orang yang paling bertakwa. Nah, cuman sebagian mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, itu dia mereka-mereka yang tidak amanah. Terus amanah bukan cuma soal duit, bukan cuma soal jabatan. Kita punya tangan, ini tangan amanah dari Allah. Kita punya mata, mata amanah dari Allah. Kita punya telinga, telinga amanah dari Allah. Kita punya kaki, kaki amanah dari Allah. Kita punya apa lagi? Jangan dipakai buat kencing doang, itu amanah. Ya enggak? Ya kan? Amanah dari Allah. Anak amanah dari Allah, mesti dipergunakan sebagaimana sesuai perintah Allah. Tangannya jangan pakai nyolong, matanya jangan dipakai buat melihat yang haram, mulutnya jangan dipakai buat julid, buat ngatain, buat gerutuin orang. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat nih bahaya. La dina liman la amanata lahu, kata Nabi SAW. Nah, itu orang gak punya agama, itu orang gak punya keimanan, itu orang gak ada harganya kalau dia gak bisa jaga amanah. Orang gak bisa jaga amanah gak ada harganya. Makanya sifat yang wajib bagi Rasul salah satunya adalah amanah. Penting soalnya amanah, sangat penting. Amanah, kejujuran sangat penting. Kalau udah nggak amanah,
apa yang mau diharapin lagi dari dia. Begitu. Dari seseorang tuh kalau udah dia nggak amanah, kita mau ngapain lagi berteman sama orang model begitu? Apa aja yang kita lakukan pasti bakal berantakan. Kita kasih rahasia dia, jangan cerita-cerita, ini rahasia antara kita. Itu cerita bakal kesebar kemana-mana karena dia nggak amanah. Kita titipin harta, simpenin, tolong jaga nih harta, ntar saya balik saya ambil lagi. Bakalan habis tuh harta karena dia nggak amanah. Terus ngapain berteman sama orang nggak amanah? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, bawa mudarat. Begitu. Makanya Nabi bilang la dina liman la amanata lahu. Kalau udah nggak ada amanahnya, walaupun tua kalau nggak ada amanahnya hindarin dah. Begitu. Basa-basi aja dah ngobrol sama dia. Jangan ada urusan sama sekali. Yang tua, yang jabatannya tinggi, yang ilmunya banyak, yang pintar ngomong. Waduh, kalau udah nggak amanah jauhin. Wal fikir, wal kufur, kekufuran. Ini tentaranya setan, kekufuran. Dibikin ragu dulu, begitu dan seterusnya. Wa tarku hifzil amanah, meninggalkan menjaga amanah. Tadi tuh. Meninggalkan menjaga amanah, amanahnya diabaikan, diremehkan. Wan namimah, adu domba, adu domba, provokator, tukang provokasi. Jadi itu tukang provokasi, kompor yang ada di kampung kita. Tukang adu domba yang ada di kampung kita, terus provokator yang ada di kampung kita, itu dia adalah anak buahnya setan. Begitu, anak buahnya setan. Jauhin dah. Wan nifaq, sifat kemunafikan, menampakkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di batinnya, munafik, atau menampakkan keislaman, di hatinya ada kekufuran. Ini munafik yang terberat. Wal khadi'ah, nipu, penipuan. Penipuan ini juga termasuk tentaranya setan. Tukang tipu, bahaya nih. Tukang tipu banyak banget. Kita nggak bicara tukang tipu yang gede-gede. Kita kerja dengan kelicikan kita juga menipu kita. Kita kerja 12 jam. Di antara 12 jam itu kita misalnya 2 jam, 3 jam tidur. Berarti kita mengambil waktu kerja kita untuk santai, amanah. Terus amanah buat waktu kita harusnya dipakai kerja, dipakai tidur. Berarti kita nggak amanah untuk waktu kerja kita. Nipu juga begitu. Ini bahaya, nipu nih. Wasyak fil wahidil akhlaq, ragu kepada Allah, keraguan-raguan. Ini juga timbul, itu adalah senjatanya syaitan. Wal mukhalafat lima amara bihi dzul jalali wal ikram, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran itu adalah senjatanya setan. Wa taghaful an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalai dari sunnah-sunnahnya Nabi, ngeremehin sunnah-sunnahnya Nabi. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Ini diantara 10 tentaranya setan.
10 senjatanya setan buat gangguin Bani Adam. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari tentara-tentaranya setan, dan kita bisa jaga diri kita dari segala aneka ragam kemaksiatan. Amin. Amin ya rabbal